Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Samiasih dengan NIM 18622 01043 dari kelas 6 shift 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal ngebahas mengenai teori akuntansi, yaitu tentunya dalam tema Results Based Theory. Nah, silakan disimak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Hai, balik lagi dengan saya Mei Samiasih. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal ngebahas tentang Results Based Theory, di mana dia itu merupakan teori yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan baik, menurut Bontis et al. Tahun 2000. Jadi di sini maksudnya adalah teori Bates ini diperlukan ketika perusahaan harus memaksimalkan sumber daya yang ada pada perusahaan tersebut. Jadi tidak ada yang namanya kebangkrutan ataupun yang lain-lain. Jadi fungsinya itu untuk memaksimalkan kemanfaatan dari sumber daya yang ada pada perusahaan. Nah, lalu menurut Riahi Belkawi tahun 2003, Results Based Theory itu merupakan teori yang membahas sumber daya perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut. Dengan sumber daya yang ada, perusahaan dapat menciptakan nilai untuk bersaing dengan kompetitor lain. Jadi di sini maksudnya adalah perusahaan tersebut dapat bersaing dengan kompetitor lain sehingga tidak ketinggalan dan tidak mengalami yang namanya pailit. Nah, seperti itu. Nah, Result Based Theory itu dapat menjelaskan bahwa perusahaan dengan kemampuan mengelola intelektual kapital dengan maksimal, dalam hal ini seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan, aset fisik maupun struktural kapital, dapat menciptakan nilai bagi perusahaan tersebut. Jadi, seperti human capital atau karyawan, aset fisik, cycle capital dan struktural capital ini sangat berhubungan untuk memaksimalkan kinerja sumber daya yang ada pada perusahaan. Nah, asumsi teori ini adalah bagaimana sih perusahaan tersebut mendapatkan nilai tambah dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Jadi di sini tuh Results Based Theory ini sangat berfungsi ketika kita harus memaksimalkan yang namanya laba dan kemampuan perusahaan itu sendiri. Jadi memaksimalkan kinerja sumber daya yang ada sehingga mencapai tujuan-tujuan perusahaan tersebut. Nah, salah satu variabel yang memiliki keterkaitan dengan Results Based Theory itu adalah variabel competitive advantage. Nah, kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik dapat menciptakan nilai bagi perusahaan, sehingga asumsi dalam teori ini adalah bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, dari beberapa pengertian mengenai Results Based Theory dapat diketahui intinya adalah perusahaan tidak dapat mengambil keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh suatu organisasi lain karena keunggulan tersebut merupakan sumber daya yang langka, suka ditiru dan tidak tergantikan. Nah, saya rasa cukup sampai di sini. Jadi pada intinya itu Results Based Theory itu sangat penting ya untuk digunakan dalam satu perusahaan karena dia digunakan untuk memaksimalkan tingkat kemanfaatan dari sumber daya yang ada sehingga sukar ditiru gitu oleh perusahaan-perusahaan lain dan kita sebagai pihak perusahaan bisa tetap mempertahankan sumber daya yang memang kinerjanya sudah kita lihat seperti itu. Nah, lalu juga ada yang namanya trade-off theory. Nah, teori ini mengemukakan bahwasanya perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan pertimbangan akan biaya memegang kas dari keuntungan dari memegang kas. Jadi pengolahan kasnya harus jelas dan terperinci. Nah, lalu perusahaan melakukan cash holding dikarenakan adanya keuntungan yang berasal dari motif transaksional dan berjaga-jaga. Jadi di sini maksudnya itu untuk dana cadangan seperti itu. Nah, keuntungan dari transaksi motif adalah perusahaan bisa menghemat biaya transaksi dengan menggunakan kas sebagai alat pembayaran selain harus
melikuidasi aset. Jadi di sini kas bisa digunakan juga seperti itu. Nah, titik fokus trade-off ini terletak pada pengembalian dan resiko manajer keuangan. Harus dapat menemukan neraca yang dapat diterima antara memegang kas terlalu banyak dan terlalu sedikit. Jadi harus seimbang, tidak boleh terlalu banyak ataupun tidak boleh juga terlalu sedikit. Nah, teori ini berpendapat bahwa tingkat cash holding yang optimal yaitu dengan mempertimbangkan biaya peluang atau opportunity cost yang muncul akibat dari menahan kas serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Lalu, manfaat dari menahan kas adalah untuk menunjang kegiatan transaksi operasional perusahaan serta menghindari perusahaan dari kesulitan keuangan. Jadi sudah ada dana cadangannya sehingga ketika suatu hari perusahaan mengalami kesulitan sudah ada budget untuk untuk menutup kesulitan tersebut seperti itu. Nah, selain itu perusahaan juga dapat menimumkan gitu biaya yang harus dikeluarkan untuk mengkonversi aset menjadi kas menurut Ferreira dan Viella tahun 2004. Nah, trade-off teori berkaitan langsung dengan cash holding di dalam penelitian ini dikarenakan cash holding perusahaan dikelola dengan mempertimbangkan batasan antara biaya dan manfaat cost and benefit yang didapatkan dari menahan kas. Nah, teori trade-off ini juga memiliki kaitan dengan variabel dependent yaitu capital expenditure. Nah, teori trade-off mengatakan bahwasanya ada hubungan positif antara capital expenditure dan kepemilikan kas karena asumsi bahwa perusahaan dengan capital expenditure ini yang tinggi akan memiliki jumlah uang tunai yang cukup dan menjadi penjaga bagi biaya transaksi yang terkait dengan model luar dan peluang biaya. Jadi di sini sebisa mungkin perusahaan itu sudah menyiapkan dana ketika perusahaan mengalami kesulitan. Jadi dana itu harus cukup seperti itu untuk mencakup semua kepentingan perusahaan di waktu yang akan datang. Nah, ketika suatu perusahaan memiliki rencana untuk melakukan investasi yang besar, maka perusahaan akan menyediakan yang namanya cadangan kas untuk menjaga keberlangsungan pengerjaannya. Dengan keberadaan cadangan kas, maka kas holding yang dimiliki perusahaan akan tinggi. Nah, saya rasa cukup sampai di sini untuk presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.